Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita tetap istiqamah dalam mengkaji Al-Qur'an. Tepatnya adalah mengkaji tafsir Jalalain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup kita, dunia akhirat kita, dan kelak yaumul qiyamah ketika kita kembali ke hadapannya Allah, ayat demi ayat yang kita kaji ini memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita kirimkan Fatihah kepada muallif kitab ini. Semoga manfaat daripada ilmu-ilmu beliau yang dia susun ini berkah kepada kita, dan manfaat daripada ilmu-ilmu guru kita semua mengalir kepada kita. Fadilah hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa durrati rasulihi wa furu rasulillah lahumul Fatihah. Fadilah malik hadal kitab Syekh Al-Allamah Hajiruddin Muhammad bin Ahmad Al-Mushmahdi. Alhamdulillah kerasiyati wa nujum syarab al-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan guru-guru yang pernah kita mengambil manfaat dari beliau, Allah Ta'ala yahmina bi hamayatihim yumiduna ibadatihim fana barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumi fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan dari ayat sebelumnya. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kita meneruskan ayat yang pertama yang 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menentang kepada mereka, ayo kalau kamu memang tidak percaya, kalau memang kamu mengatakan bahwa Al-Quran ini datang daripada tangannya Nabi Muhammad, ayolah buat semisal Al-Quran, semisal surah, satu surah saja, jangan banyak-banyak. Artinya semisal Al-Quran itu, Al-Quran ini kan kedalaman balaghahnya, kedalaman maknanya, dan juga menceritakan tentang sesuatu yang gaib, juga susunan kata-katanya yang indah sekali. Buatlah yang seperti itu. Setidaknya paling sedikit surah itu adalah apa ya? Inna a'tayna al-kautsar. Al-kautsar apa? Bukan. Awal asri. Awal asri berapa ayat? 3 ayat. Inna a'tayna al-kautsar? 3. Oh ya. Wal asri? 4. Berarti yang paling sedikit apa? Al-Kautsar. Buatlah semisal itu. Itu tantangan Allah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Malah Allah menyuruh, wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajaklah mereka, orang-orang yang dia sembah, orang-orang yang kalian sembah. Sejatinya mereka tuh bukan Tuhan. Kalau mereka Tuhan, mereka tidak akan memiliki kekurangan. Suruh ajak penolong-penolong kamu, ajak mereka untuk bisa mengalahkan Al-Quran. Makanya Al-Quran ini kan mukjizat, Mukjizat itu yang mengalahkan.
melemahkan. Sehingga sampai sekarang tidak ada yang bisa memenangkan daripada Al-Quran. Ya kan? Wa innahu lahafidun. Memang Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan terus menjaganya. Saya mulai dulu di pondok itu, Pak, sudah sering mendengar bahwa Al-Quran ini ada satu hurufnya, ada satu ayatnya yang dirubah, tapi selalu ketemu. Salah cetak saja ketemu. Inilah luar biasanya Al-Quran. Dan Al-Quran ini mau di negara manapun tetap berbahasa Arab. Paling diterjemah. Tapi tidak pernah menghilang kandungan ayat-ayat itu. Maksudnya tulisan Arabnya itu tidak pernah hilang. Paling terjemah ke bahasa Inggris, terjemah ke bahasa Sunda. Ada bahasa Sunda? Al-Quran bahasa Sunda? Belum. Terjemah ke bahasa Jawa, terjemah ke bahasa Madura. Ya kan? Nggak tahu. Sepertinya ada, cuma saya nggak pernah lihat. Kemudian datangkan itu satu surah yang semisal Al-Quran. Ajaklah mereka Tuhan-Tuhan kalian itu, penolong-penolong kalian selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika kalian itu yang benar. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tersebut, wa qala Allah taala, wa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'adana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Walamma ajazu an dzalika, walamma ajazu, ketika tidak mampu membuat siapa ini terusan dari atas ya. Fa'in ajaz falamma ajazu, dan ketika tidak mampu membuat siapa kaum andzalika dari satu surah itu, andzalika dari satu surah itu, walamma ajazu, dan tatkala tidak mampu, walamma ajazu, dan tatkala tidak mampu. Yang maksud kaum itu adalah kaum kufar. Kaum kufar yang tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini datang daripada sisi Allah. Tapi mereka menganggap bahwa Al-Quran ini datang dari sisi Nabi Muhammad SAW. Maka ditantang. Kalau memang kamu menganggap bahwa ini datang dari Nabi Muhammad, datangkan saja dari kamu sendiri. Buatlah kamu. Kamu itu kan orang Arab. Kamu juga fasih. Ya. Kalau memang Muhammad bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah, seperti itu dalam penafsiran ini. Walamma ajazu, dan tatkala dan jika walamma ajazu, dan ketika orang-orang kufar itu tidak mampu membuat zalika andalika dari satu surah itu, qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini adalah tegasnya Allah luar biasa. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak dapat membuat, fa illam taf'alu, maka jika tidak dapat membuat siapa kalian ma terhadap sesuatu, dzukira yang telah disebut, ma terhadap sesuatu, dzukira yang telah disebut, apa, ma li ajzikum, karena kelemahan kalian, karena ketidakmampuan kalian. Fa illam taf'alu, maka jika tidak dapat membuat kalian, fa illam taf'alu, maka jika tidak dapat membuat siapa kalian ma terhadap sesuatu, dzukira yang disebut, apa, ma li'ajzikum, karena kelemahan kalian, walan taf'alu, dan pasti tidak akan bisa,
Falan taf'alu, dan pasti tidak akan dapat membuat. Walan taf'alu, dan pasti tidak akan dapat membuat. Walan taf'alu, dan pasti tidak dapat membuat. Siapa kalian? Zalika terhadap Al-Quran. Zalika terhadap Al-Quran. Abadan selama-lamanya. Abadan selama-lamanya. Liduhuri i'jazihi, karena melemah, karena jelas atau dohirnya, jelasnya melemahkannya Al-Quran. Liduhuri i'jazi, karena jelasnya atau tampaknya atau dohirnya melemahkannya Al-Quran. Jadi jelas Al-Quran itu sudah melemahkan terhadap kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menantang seperti itu, fa'tu bi suratin min misli, kemudian Allah tegaskan di dalam ayat berikutnya, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu, walan taf'alu. Perbedaan lam dan lan ini, Pak. Kalau lam itu menafikan sesuatu yang belum terjadi. Lam itu menafikan, meniadakan. Saya tadi belum makan seumpamanya. Saya belum sempat makan. Berarti belum sempat. Kalau pakai lan, ini nafinya ini untuk kedepannya pasti tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau lan ini meniadakan kepada masa depan, kalau lam biasanya digunakan untuk yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Belum makan apa? Ya makan nih pasti ya. Cari apa yang belum ke rumahnya Pak Ali karena sempat ada rapat, belum. Berarti saya tidak datang ke rumahnya. Berarti kan belum ke sini. Kalau pakai lan, dipastikan ini tidak akan pernah terjadi. Karena faidah daripada lan ini adalah linafyi ta'bid, meniadakan selama-lamanya. Kalau jenengan pakai lan, mengatakan lan akul, berarti jenengan tidak akan pernah bisa makan seterusnya. Ini adalah faidah lan. Makanya ketika Allah tegaskan lan taf'alu, berarti tidak akan pernah bisa selama-lamanya orang-orang kafir itu untuk membuat satu Nah, ini adalah faidah daripada lan. I'tiradun, lan taf'alu ini merupakan i'tirad. Kalimat i'tirad itu biasanya berada di tengah di antara dua kalimat. Tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Hanya ingin diperjelas saja. Fa'ilan taf'alu wa taf'alu fattaku, maka peliharalah kalian. Fattaku, maka peliharalah kalian atau bertakwalah kalian. Fattaku, maka peliharalah kalian bil imani dengan iman. Bil imani dengan iman. Bil imani dengan iman. Bil imani dengan iman. Billahi kepada Allah. Billahi kepada Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Quran. Wa annahu, dan sesungguhnya Quran. Laisa, tidak ada apa Al-Quran. Laisa, tidak ada apa Al-Quran. Min kalamil basyari, dari perkataan manusia. Jadi kalian pelihara diri kalian itu dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu. Dan yakinilah bahwa Al-Quran ini bukanlah datang daripada pembicaraan manusia. Fattaku, maka peliharalah kalian an-nar, terhadap api neraka. An-nar, terhadap api neraka. Allati, yang isinya an-nar. Allati, yang an-nar, terhadap api neraka. Allati, yang waqutuha, adapun bahan bakarnya nar.
Waquduha dan adapun bahan bakarnya nar. Waquduha dan adapun bahan bakarnya nar. Annasu yaitu manusia. Iya. Janganlah Pak, kita ini manusia. Kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nanti kita akan menjadi bahan bakar api neraka. Tapi orang yang masuk neraka itu Pak, bukan hanya manusia yang akan jadi bahan bakarnya. Wal hijarah. Oh, annasu al-kuffaru. Al-kuffaru yang maksud manusia di sini adalah manusia yang al-kuffar. Orang-orang yang kafir. Jadi bukan kalau orang Islam ya insyaallah selagi wafatnya kita dalam keadaan Islam dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insyaallah pintu-pintu surga akan selalu terbuka kepada kita. Amin Allahumma amin. Apakah ada yang memalsukan Al-Qur'an? Ada, Pak. Di antaranya yang memalsukan Al-Qur'an itu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ini namanya aslinya adalah Musailamah bin Habib. Bukan Habib yang sekarang, tidak. Dulu Musailamah Al-Kadzdzab, dia kalau Rasulullah turunkan ayat apa, dia mengulangi ayat juga. Malah kata suatu ulama, dia juga mempelajari sihir. Sehingga orang-orang yang ada pada saat itu tertakjub sekali kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Memang luar biasa mereka, Pak. Musailamah Al-Kadzdzab ini bisa membuat salinannya, tapi tidak pernah bisa mengalahkan Al-Qur'an. Contohnya surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim. Ini kan enak didengar, Pak. Maksudnya ya, apalagi suaranya yang enak yang bawa nanti kan imam-imam besar yang ahli qiraah. Maksudnya susunan demi susunan itu kan enak. Diartikan juga enak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau tahu bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap abal fil? Nah, gajah. Pasukan gajah. Tapi mereka siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab membalas, Pak. Maksudnya ada tandingannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil jibli. Tidakkah kamu melihat betapa Tuhanmu membuat orang perempuan akhraja minha nasmatan tas'a min baini syara syifi wa hasa. Tidakkah kamu melihat betapa Tuhanmu membuat orang perempuan mengandung, ia mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan, keluarnya diantaranya kulit-kulit perut adalah bawaan dan kulit perut sebelah atas. Nah, kan pusing dengernya ya. Ini adalah apa tiruan daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Terus ada lagi al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Itu ayat-ayatnya Musailamah Al-Kadzdzab. Al-filu mal-fil. Dan gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Dia memiliki belalai yang panjang. Lahu hurta, artinya lahu hurta muntawil, memiliki belalai yang panjang. Itu adalah firmannya Musailamah Al-Kadzdzab. Atau ada ya wabaru, wahai bulu, innama anta iradun wa sadarun wa syairuka hifrun nakrun. Sungguhnya kami hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Jadi kita itu tidak ada seninya di dalam bahasa-bahasa yang seperti itu.
Beda dengan Al-Quran. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka? Kita itu sama Al-Quran diajak berpikir. Kalau kita tetap kayak tadi itu, kata Musailamah Al-Kadzdzab, tahukah kau gajah? Gajah itu punya berhala. Ya kita nggak usah, itu sudah tahu, walaupun kadang nggak usah berpikir. Memang gajah sudah tampak di depan mata, punya sudah kelihatan. Terus jadi bagi orang kafir itu, orang-orang yang kafir itu nanti akan menjadi bahan bakar daripada api neraka. Dan juga wal hijaratu, dan batu. Jadi maksud di sini adalah ka'asnamihim, seperti berhala-berhala mereka kufar. Ka'asnamihim, seperti berhala-berhala kufar, minha, daripada hijarah. Minha, daripada hijarah. Jadi di antara batu-batu yang akan menemani orang-orang kufar ialah berhala-berhala yang mereka buat. Karena berhala-berhala mereka yang buat itu, Pak, terdiri dari apa? Batuan, dan itu semuanya akan dibersamai dengan mereka nanti, akan menjadi bahan bakar waquduhan nas wal hijar. Yakni annaha, yakni artinya annaha, bahwasanya nar ini, annaha, bahwasanya an-nar mufritatul hirarati, yaitu melampaui batas panasnya, melampaui hararah itu melampaui batas panasnya. Hararah, panas. Mufritatul hararati, melampaui batasnya. Tuttaqadu, yang dinyalakan apa nar. Tuttaqadu, yang dinyalakan apa nar, bima dzukira, dengan apa yang telah disebut, atau dengan sesuatu yang telah disebut. Makanya api neraka itu dinyalakan dengan bahan bakar manusia dan batu. La kanari dunia, tidak seperti api dunia. Kalau api dunia itu tuttaqadu bil hatabi, tuttaqadu, dinyalakan apa api, bil hatabi, dengan bahan bakar kayu, dengan kayu bakar. Bil hatabi, dengan kayu bakar. Wa nahwihi, dan seumpamanya hatab. Jadi kalau api dunia itu dinyalakan dengan apa? Kayu bakar. Kalau neraka dinyalakan dengan manusia yang kufar dan dengan batu. Apa batu itu? Batu yaitu batu-batu berhala yang telah dibuat oleh orang-orang kafir. Uiddat, disediakan apa nar? Uiddat, disediakan apa nar, atau khuyat, yaitu disediakan apa nar, lil kafirin, bagi orang kafir. Khuyat, disediakan. Uiddat, disediakan apa naril kafirin, bagi orang kafir. Yu'adzabuna biha, yu'adzabuna, yang disiksa siapa? Orang kafir. Yu'adzabuna, yang disiksa siapa? Orang kafir, biha, dengan yannar. Biha, dengan nar. Musta'nafatun, jumlatun musta'nafatun, yaitu jumlah musta'naf.
bisa menjadi jumlah mustaknaf au halul lazimah atau keadaan yang lazimah. Cukup ya? Saya pinggang sakit. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan minggu depan pembahasannya.